Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali di kebaktian sekolah minggu Ki untuk Tercipta bersama dengan Kak Lani, Bu Sum. Kak Astoro. Ya adik-adik, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau katakan pada Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kita mau nyanyikan pujian ini kita bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, yuk kita mau berdoa pembukaan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah online di dalam Dokter Cipta Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan memimpin acara jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Sum, Iya Kak bulan Lani. kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Iya, Yesus. betul, adik-adik. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita semuanya. Ya. Jadi kita tidak perlu sedih, tidak perlu susah, karena rumah kita ada di surga. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku, ku ingat Bapakku di surga. Bu Sum, Iya Kak Lani. kita
kita selalu ingat bahwa Bapa kita ada di surga. Yuk kita mau ajak Papa, Mama, Kakak, Adik untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Oh Papa, oh Mama, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh Papa, oh Mama, percayalah, oh Kakak, oh adik, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh kakak, oh adik, percayalah, oh kakek, oh nenek, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh kakek, oh nenek, percayalah, oh paman, oh bibi, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh paman, oh bibi, percayalah, oh papa, oh mama, percayalah, oh kakak, oh adik, percayalah. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita yang benar, dan kita adalah sarang-sarangnya. Kita mau nyanyikan pujian ini, Yesus pokok dan kitalah sarangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya masukkan dalam amplop dan ditulis KAA. Nanti titipin mama atau papa waktu ibadah di gereja ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau. Saat yang indah ini kamu memberikan persembahan, Kau akan pakai Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menjadi sarana untuk mempermuliakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang kepadamu,
ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kami bisa mengikuti kebaktian di hari Minggu ini. Terima kasih sebab Tuhan sudah memimpin dan menolong kami sepanjang minggu lalu. Sekarang kami akan mendengar pesan firman Tuhan. Tolonglah supaya kami bisa memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali ya kita jumpa lagi di hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Di antara adik-adik ada yang sudah langsung mengikuti kebaktian dari gereja. Ada juga yang masih mengikutinya dari rumah seperti adik-adik sekarang ini. Dan ada lagi yang mengikuti kebaktian dari luar kota karena sedang diajak berlibur bersama keluarga. Ada yang pergi ke Ambarawa, ke Jogja, ada yang ke Bandung. Wah, banyak sekali kota-kota yang ada di negeri kita Indonesia. Penduduknya juga banyak dan bermacam-macam suku bangsanya ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Manado juga ada. Terus apalagi? Ada lagi suku Batak. Wah, masih banyak lagi. Nah, adik-adik, ternyata negara yang penduduknya dari bermacam-macam suku bangsa tidak hanya di Indonesia seperti kita. Di zaman Tuhan Yesus dulu, Tuhan Yesus juga hidup di negeri Israel yang penduduknya bukan hanya terdiri dari bangsa Yahudi. Di situ ada juga orang Samaria, ada juga orang Romawi, dan masih ada pendatang-pendatang lain yang juga tinggal di negeri Israel.
Waktu itu adik-adik, bangsa Yahudi tidak suka dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Mereka tidak suka dengan orang Samaria. Mereka juga benci dengan orang Romawi, sebab orang Romawi menjajah negeri mereka, negeri Israel. Jadi mereka tidak suka sekali. Nah, di antara orang-orang Romawi yang tidak disukai oleh orang Israel, ada seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius. Bapak Cornelius ini berbeda dengan orang-orang Romawi lainnya. Kenapa ya? Karena Cornelius ini tidak berdoa kepada dewa-dewi. Dia tidak menyembah patung-patung seperti orang Romawi kebanyakan. Lalu dia berdoanya sama siapa ya? Dia berdoa kepada Allah yang biasanya juga disembah oleh bangsa Israel. Dia berdoa kepada Allah dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tidak cuma itu adik-adik, Cornelius ini juga suka sekali membantu orang Yahudi. Dia memperhatikan orang-orang Yahudi yang berkekurangan, lalu diberinya sumbangan. Wah, Cornelius ini sangat baik hati. Tuhan memperhatikan semua orang. Dan Tuhan juga melihat betapa Cornelius itu sangat ingin sekali menyembah, berdoa kepada Tuhan yang benar. Tuhan juga melihat kebaikan hati Cornelius. Karena itu, Tuhan mengirim seorang malaikat mendatangi Cornelius ketika dia sedang berdoa pada suatu siang jam 3. Nah, ketika Cornelius sedang berdoa, tiba-tiba datanglah seorang malaikat lalu memanggil namanya. Cornelius, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Sedekahmu juga sudah diperhatikan oleh Tuhan. Nah, sekarang Tuhan menyuruh kamu untuk mengutus orang pergi ke kota Yope. Di sana jemputlah seorang yang bernama Simon, biasa disebut Petrus. Dia tinggal menumpang di rumah seorang yang namanya Simon juga. Tinggalnya di tepi lautan. Jemputlah dia. Nah, kemudian setelah malaikat itu pergi, Cornelius segera memanggil 2 orang pelayannya beserta 1 orang prajurit kepercayaannya Cornelius. Lah, 2 orang pelayan dan 1 prajurit itu diberi pesan oleh Cornelius persis seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi. Lalu diutuslah mereka berangkat untuk menjemput Petrus. Keesokan harinya, waktu 3 orang itu masih berada di dalam perjalanan, siang-siang kira-kira jam 12, Petrus
naik ke atas rumah. Terus di sana dia berdoa. Nah, ketika Petrus masih berada di atas rumah, ketiga utusan dari Kornelius itu sampai di situ. Kemudian mereka ketuk-ketuk pintu, terus tanya, apakah betul ada seorang yang bernama Petrus menumpang di rumah ini? Oh iya, benar. Bolehkah kami bertemu dengan dia? Oh iya, tapi Petrus sedang ada di atas. Dia sedang berdoa, sebentar ya. Nah, sementara itu Petrus yang lagi ada di atas rumah diberitahu oleh Roh Kudus, Petrus, bangun dan turunlah, sebab ada 3 orang yang datang mencari kamu. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau disuruh ikut dengan mereka, ikut saja, sebab aku yang mengutus mereka. Lalu Petrus turun ke bawah dan dia bilang kepada 3 orang itu, akulah orang yang kalian cari. Ada keperluan apa mencari aku? Lalu 3 orang itu menjawab, kami diutus oleh Kornelius. Dia sangat baik dan tulus hatinya. Dia juga taat kepada Allah. Karena itu Allah mengirim seorang malaikat kepada Kornelius untuk memberitahu Kornelius supaya menjemput Petrus, supaya datang ke rumahnya Kornelius, lalu menyampaikan apa yang Tuhan pesankan supaya disampaikan buat Kornelius. Begitu. Lalu Petrus menyuruh ketiga orang itu untuk menginap dulu. Kan capek perjalanan jauh. Jadi malam ini menginap dulu ya di sini. Besok kita berangkat bersama-sama ke Kaisarea. Oh, itu kota tempat tinggal Kornelius. Besoknya pagi-pagi mereka bangun, lalu bersiap-siap mau pergi ke kota Kaisarea, tempat Kornelius tinggal. Petrus tidak sendirian pergi ke Kaisarea, karena ada beberapa orang juga dari kota Yope yang ikut bersama dengan Petrus dan ketiga utusan tadi. Mereka berangkat ke kota Kaisarea. Perjalanannya, 1 hari. Besoknya mereka baru sampai di sana. Sesampainya di kota itu, mereka langsung menuju ke rumah Kornelius. Di sana Korneliusnya sudah menunggu-nunggu, dan dia menunggunya tidak sendirian. Dia mengumpulkan keluarganya, dia juga mengumpulkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, supaya mereka semua juga bisa mendengar apa ya yang dipesankan Tuhan melalui Petrus yang datang ke rumah mereka. Begitu Petrus masuk ke rumahnya Kornelius, Kornelius langsung menyambut. Terus dia sujud menyembah. Petrus bilang, bangkit, jangan menyembah aku. Aku ini kan manusia biasa. Begitu katanya.
Setelah itu, sambil ngobrol-ngobrol, mereka masuk ke dalam rumah. Di sana sudah menunggu keluarga Cornelius, sahabat-sahabat dan teman-temannya. Lalu Petrus bilang, "Kalian tahu, sebenarnya bangsa Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan bangsa yang bukan Yahudi. Peraturannya ada itu. Tetapi aku tidak ragu-ragu untuk datang ke sini menemui kalian, walaupun kalian bukan orang Yahudi, berbeda dengan aku. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan sama aku bahwa aku tidak boleh membeda-bedakan. Makanya aku mau datang ke sini untuk menjumpai kalian. Nah, sekarang aku sudah sampai di sini. Apa yang kalian inginkan dariku?" Lalu Cornelius menjawab, "Kira-kira 4 hari yang lalu, aku sedang berdoa jam 3 siang waktu itu." Terus Cornelius menceritakan bagaimana ada malaikat datang, lalu menyuruh dia untuk kirim orang ke Yope, jemput Petrus. Semua diceritakan kepada Petrus. Lalu Cornelius bilang sama Petrus, "Nah, sekarang kamu sudah sampai di sini. Aduh, kami senang sekali. Kami tuh ingin sekali dengar apa sih yang Tuhan itu pesankan pada Petrus untuk disampaikan buat kami." Lalu Petrus menjawab, "Sekarang aku tahu, ternyata Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang ya. Tuhan itu mengasihi semua orang, semua bangsa, biarpun bukan bangsa Yahudi. Kalau mereka ingin mencari Tuhan, mau beribadah sama Tuhan, benar-benar kepingin kenal sama Tuhan, wah, Tuhan mengasihi mereka. Semuanya boleh datang sama Tuhan. Semuanya boleh mendapatkan keselamatan." Lalu Petrus bercerita kepada Cornelius tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia, lalu kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Setelah itu bangkit, lalu naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus buat semua orang yang percaya kepadanya. Wah, dia ceritakan kabar sukacita itu buat Cornelius dan keluarganya, juga teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka senang mendengar kabar sukacita itu. Nah, ketika Petrus sedang berbicara dan Cornelius bersama yang lain sedang mendengarkan, tiba-tiba turunlah Roh Kudus atas mereka semua. Orang-orang yang bukan bangsa Yahudi, Cornelius, keluarganya, sahabat-sahabat teman-temannya kan orang Romawi. Tapi mereka pun mendapatkan Roh Kudus.
Kudus. Lalu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, bahasa lidah, bahasa yang tidak dimengerti artinya oleh manusia biasa. Wah, semuanya merasa kagum. Juga orang-orang yang datang bersama Petrus dari kota Yope ya, mereka juga takjub melihat, wah, ternyata Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Wah, semua bersyukur, semua bersukacita, senang sekali. Saking senangnya, lalu Kornelius tidak membiarkan Petrus cepat-cepat pulang ke Yope. Oh, jangan langsung pulang ya. Tinggal di sini bersama kami beberapa waktu lagi ya. Kornelius dan semuanya sangat merindukan mendengar banyak tentang Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia dan menyiapkan tempat buat kita semua di surga. Puji Tuhan adik-adik. Kita sekarang tahu ya bahwa Tuhan kita tidak membeda-bedakan orang. Karena itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, pengikutnya Tuhan Yesus Kristus, tidak membeda-bedakan teman-teman, orang-orang yang warna kulitnya lain sama kita. Tidak begitu ya. Rambutnya lain sama kita rambutnya lurus-lurus, itu rambutnya keriting-keriting, beda. Kita tidak membeda-bedakan ya, semua kita kasihi, semua kita beritahu bahwa oh ini loh ada Tuhan Yesus yang sayang sama kita semua, yang mau mengampuni dosa kita. Begitulah adik-adik pesan firman Tuhan hari ini. Kita sudah mendengarkannya baik-baik, kita ingat baik-baik, juga kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari sebaik-baiknya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 4a. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4a. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan ingin supaya orang-orang diselamatkan. Kami juga Tuhan ingin supaya Tuhan tolong kami untuk belajar mengasihi setiap orang dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jumpa kembali minggu depan jam 10:30 siang. Sampai jumpa. Oh papa, oh mama, percayalah, rumahku di sanalah. Surga tempat yang indah, sana tak ada susah.
Om Mama